Aku baca kod ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya dalam channel YouTube saya. Kita akan membahas terkait tentang prediksi soal-soal fisika TKA ya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita lihat nomor 1, dengan menggunakan jangka sorong diperoleh Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya. Kita akan membahas tentang prediksi soal fisika ya terkait TKA ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Dengan menggunakan jangka sorong diperoleh diameter luas tabung adalah 4,05 cm. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran dari diameter tabung tersebut? Nah, kita lihat di sini ada beberapa gambar ya yang harus kita inikan. Yang pertama, yang bagian A kita lihat. Ini kita harus tahu dulu skala utamanya berapa ya. Ini di A ini skala utamanya itu, kita lihat yang A dulu ya. Skala utamanya adalah 4. Nah, skala noniusnya ini adalah, kita lihat di mana yang segaris itu 0 ya. Nah, di sini dikasih tahu di soalnya Pak bahwasanya diameter luas suatu tabung itu adalah 4,05 cm. Nah, berarti ini yang A enggak ya, yang A tidak. Nah, oke, kita lanjut. Kita lihat yang B. Yang B itu skala utamanya 4,1, skala noniusnya itu, nah skala noniusnya itu 5 ya. Kalau kita kali dengan 0,01 ketelitian alatnya, ini jadinya kan 4,15 cm. Itu yang B juga tidak teman-teman, karena di sini diminta adalah 4,05 ya. Yang C kita lihat ya, yang C skala noniusnya itu ya, itu 4, skala utamanya 0, skala noniusnya sorry ini 3,9 ya, 3,9, skala noniusnya itu 0, maka ini tidak juga ya teman-teman ya. Terus yang D, nah yang D kita lihat skala noniusnya itu adalah 4, skala utamanya 5. Nah, kalau kita kali 5 dengan 0,01 kan jadinya 0,05, maka totalnya itu bisa jadi 4,05 cm. Nah, yang E begitupun yang E. Yang E kita lihat skala noniusnya 4, skala utamanya misalkan ya 7 ya. Ini skala noniusnya sorry, ini skala utamanya 4, skala noniusnya itu 7, yang kebalik ya teman-teman ya. Ini 7 nih, skala noniusnya 4. Kayak ini kalau kita kali dengan 0,01 jadinya 4,07. Dia yang benar itu adalah D ya. Nah, jadi itu cara yang kesorong. Perhatikan skala utama dan skala noniusnya serta ketelitian alatnya. Terus lanjut yang kedua, kita lihat ya soal yang kedua. Seseorang melakukan perjalanan ke arah timur sejauh 100 meter ya, sejauh 100 meter. Kemudian dilanjutkan ke arah utara dan 100 meter membentuk sudut 37 derajat ke arah timur. Jika sin 37 adalah 0,6 dan cos 53 adalah 0,6, maka resultan perpindahannya adalah, nah ini kata kuncinya, kita lihat gambarkan mata anginnya ya. Kita gambarkan mata angin. Ini utara, selatan, timur,
barat. Nah, di persoalan ini seorang melakukan perjalanan ke arah timur sejauh 100 meter ya. Berarti dia jalan itu ke samping 100 meter. Kemudian dilanjutkan 40 meter ke arah utara. Utara ke atas ya teman-teman ya. Utara itu ke atas ya. Ini 40 ya. Kemudian belok ke timur sejauh 100 meter dengan sudut 37 derajat. Nah, 37 derajat dari timurnya ya. Berarti ini 100 meter. Maka kalau kita proyeksikan dengan sumbu X dan sumbu Y ya, ini kan berarti sumbu Y ini ke sini sumbu X ya. Maka kalau dia membelok sejauh 37, maka 37 nya di sini teman-teman ya. Maka kalau ini 37, ini adalah 53 derajat. Nah, yang ditanya adalah berapa resultannya, resultan perpindahannya. Berarti dari titik awal ya sampai pada titik akhir. Nah, itu perpindahannya. Maka kita harus cari satu-satu ya, karena ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita cari, kita lihat dulu komponen vektor di sumbu X. Ada 100 meter ya, tambah komponen vektor di sumbu X lagi. Di sini berarti 100, karena ini 53 dekat dengan X, maka ini kita pakai cos 53 derajat. Maka ini 100 tambah cos 53 itu adalah 0,6 ya, kali 0,6. Berarti ini jawabannya adalah 160. RY nya kita lihat, yang RY berarti semua komponen vektor sumbu Y itu ada 40, kita tambah dengan 100. Nah, terhadap sumbu Y sudut yang dekat itu adalah 37. Boleh kita pakai 53, boleh, tapi harus sin 53 karena 53 ini jauh dari sumbu Y. Maka yang dekat dengan Y itu adalah 37, boleh kita pakai cos 37 ya, terhadap sumbu Y. Nah, maka sini RY-nya 40 tambah cos 37 itu sama dengan sin 53 ya, itu 0,8. Nah, maka ini jadinya adalah 120. Nah, karena ditanya adalah resultan perpindahan di keseluruhan, maka ini kita cari dengan R akar dari RX kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berarti sama dengan akar dari 160 kuadrat ditambah 120 kuadrat, sehingga dapatkan akar dari ya, kita kalikan lebih kurang akarnya ya, kita udah hitung tuh 40.000. Maka ini jadinya hasilnya adalah 200 meter ya. Jawabannya itu adalah 200 meter. Itu ya. Jadi yang penting di sini adalah menentukan mata anginnya, teman-teman. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam ya. Berarti ini kita cari dulu kecepatan mula-mulanya adalah 72 km per jam. Ini harus berubah ke sekon ya, meter per sekon. Ini lebih kurang 20 meter per sekon. Nah, ini waktunya itu adalah selama 20 sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon. Berarti kalau kita gambarkan skemanya, ini berarti 20 meter per sekon ya,
dengan waktu 20 sekon. Anggap di titik A, di titik B, sini titik C, kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon ya, selama waktunya adalah 10 detik. Nah, satu lagi dipercepat lagi sampai 5 meter per sekon kuadrat, sampai waktunya itu, sampai dia berhenti ya teman-teman ya, dengan waktu sama 10 sekon. Nah, ini harus kita gambarkan siklusnya, harus tahu ya. Kita lihat dari A ke B ya, itu dia mula-mula berarti ini mengalami percepatan ya, maka ini GLBB ya. Kita harus masukkan berarti VT V0 plus A kali T. Kenapa plus? Karena dia dipercepat ya. Nah, dari A ke B ya, V0 itu adalah 20 ya, 20, dan itu 20 nih, kita hapus dulu itu. Nah, 20 meter per sekon. Nah, ini 20 plus, nah dia mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon, berarti kali 3. Nah, selisih waktunya dari 20 ke 10 ya, A, B ke C nih ya teman-teman ya. Dari 20 ke 10 jadinya 10 ya. Kenapa 10? Karena T ini yang terjadi nanti adalah 20 kurang 10, dia mengalami perlambatan ya, sehingga VT nya didapatkan 50 meter per sekon. Nah, itu dari A sampai titik C ya. Nah, A, B, C. Selanjutnya dari titik terakhir, waktu yang tempuh sampai dia perlambatan 5 katanya. Nah, maka kita tinggal ini kan, dari C ke waktu berhenti ya, VT nya 0, itu dia kita cari dengan VT sama dengan ya V0. Nah, karena dia mengalami perlambatan mengenai minus ya, A ya kali T. Nah, V0 nya itu ya, V0 yang sekarang adalah V0 ini ya teman-teman ya, VT yang di C menjadi V0 di C sampai berhenti ya. Nah, kalau V0 sini jadinya 50 kurang, mengalami perlambatan 5 ya. Nah, T nya itu karena dia diperlambat sampai berhenti kan, otomatis 20 tambah 10 kan jadi 30 ya, ke 30 jadinya 20, ini 10 detik mengalami perlambatan tadi, jadinya kan waktu totalnya 30 ya, waktunya itu adalah 30, maka ini T nya dikurang 30 ya, sehingga dapat kita tahu ya VT itu adalah 0, maka jadinya adalah 50 kurang 5 T ya, minus 5 minus 5 jadinya plus 150 ya. Nah, maka ini 0 ya, 50 kurang 150 50 ini minus pindah ruas ya, ini minus juga, jadi ini tinggal minus 5T, maka ini minus 200 sama dengan minus 5T, ini habis ya teman-teman ya, maka T itu 200 per 5, ini 40 sekon. Nah, itu ya, jadi kata kuncinya kita lihat waktunya yang 40 sekon, terus dia mengalami kecepatan itu menjadi 50, naik sampai 50 ya, kita lihat grafiknya ya. Ini yang A kemungkinan benar ya, cuman dia jarak antar waktunya itu tidak
ini ya, tidak 10 ya. 20, 30, 40. Ya, dari persoalan ini dapat kita jawabkan adalah, maka kita dapat jawabannya itu adalah karena dia mengalami waktu itu sampai 40, yang A ini salah. A kenapa? A itu dia sampai 50, berarti ini salah. Ini sampai 40 tapi jarak rentang waktunya tidak 10. Kan ini salah juga ya. Kemudian yang C, nah ini yang C itu total waktunya 40, jarak rentang waktunya adalah 10, 10. Kemudian kecepatannya naik ke 50 ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Yang D udah jelas salah. Nah, yang E ya, yang E dia juga salah ya. Karena maksimal sini cuman 30. Oke ya, itu yang tentang GLB. Kita lanjut. Soal nomor 4 ya. Bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. 2 detik setelah bola A dilemparkan dengan titik yang sama, bola dilemparkan juga vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tinggi yang dicapai bola saat bertemu adalah, ini ya ditanya ya, tinggi. Ini sederhana aja ya teman-teman. Anggap ini titik A, bola dilempar ya, bola A dilempar sampailah di sini. Nah, terus di titik yang sama 2 detik setelah itu bola B yang dilempar ya. Bola B yang dilempar ya, dengan ketinggian yang sama. Nah, pertanyaannya, berapakah tinggi yang dicapai bola saat bertemu dengan bola A? Nah, kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu bahwasanya delta T itu selisih waktunya adalah 2 ya, selisih waktunya 2. Nah, TA kurang TB itu 2 teman-teman. Udah tahu ya, selisih waktunya 2. Berarti ini artinya kan A itu lebih dulu ya, 2 detik dari B. Nah, maka kalau dulu lebih 2 detik dari B, kita tinggal masukkan ke persamaan. Karena ini ketinggian ditanya, H itu V0 ya kali T kurang setengah GT kuadrat ya. Tinggal kita masukkan, ini 20 kali 2 kurang setengah 10, 2 dikuadratkan ya. Maka dapatnya itu adalah 20 meter. Maka jawabannya itu yang benar adalah yang C. Itu ya. Ini soal yang bentuknya pilihan ganda. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini hubungan roda-roda ya. Nah, hubungan roda-roda ini harus tahu kita. Apa yang harus kita ketahui? Kalau dia roda sepusat ya, kalau dia roda sepusat, maka yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Omega A sama dengan omega B. Kalau dia berhubungan atau bersinggungan, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. Oke ya, karena ini dia sepusat, maka yang sama adalah omeganya. Oke, kita langsung aja. Kita harus tahu ya, omega itu V per R. Maka ini karena dia sepusat, di omega A sama dengan omega B ya. Ini R VA per RA sama dengan VB per RB ya. Nah, kita tinggal masukkan ya teman-teman ya. Tinggal masukkan 4/5 sama dengan VB per 8 ya. Nah, maka ini jadinya
sama dengan 32/5 sama dengan VB. 32/5 itu sama dengan hasilnya adalah 6,4 meter per sekon. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon jika sudut elevasinya 60 derajat dan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka peluru akan mencapai titik tertinggi setelah, ya, ini bentuk permasalahannya itu adalah gerak parabola, ya, gerak parabola di mana dia membentuk sudut 60 ya. Nah, yang ditanya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ini sederhana aja. TH ya, titik tertinggi. Itu persamaan adalah V0 sin alfa per G. Ya, maka ini sama artinya 20 ya, sin alfa itu sin 60 karena sudutnya di sini adalah 60 per 10. Ya, 20 sin 60 itu kan setengah akar 3. Maka jawabannya adalah akar 3. Ya, jawabannya benar itu adalah akar 3 sekon. Itu untuk waktu maksimumnya. Kita lanjut. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini adalah materi tentang momen gaya dan momen inersia ya. Nah, jika gesekan katrol diabaikan, perhatikan gambar ya. Jika gesekan katrol diabaikan, momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya F, maka nilainya setara dengan. Nah, ini kunci dasarnya itu adalah kita harus tahu persamaan torsi. Torsi itu kan hubungannya inersia kali kecepatan sudut. Ya. Nah, momen gaya dalam gerak ya, gerak beban itu F kali R-nya, kan I kali alfa. Tinggal kita diminta berapa nilai F. Ya udah, berarti F ini I kali alfa per R. Ya. I kali alfa per R. Nah, maka karena I itu tadi dianggap sama dengan beta, maka gayanya jadinya apa? Beta alfa. R ini kita naikkan ke atas, R pangkat min 1 ya. Atau kalau kita urut sama dengan alfa ya, beta R minus 1. Ini ya, jawabannya adalah D. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat soal yang terakhir nomor 8. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan di posisi M. Ya, terlihat pada gambar. Koefisien gesekan statis antara roda dan jalan adalah 0,5. Agar mobil tidak keluar jalur, kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah. Nah, kita gambarkan lintasannya teman-teman ya. Ya. Ini modelnya kira-kira ya, ini 30 meter. Terus ini titik M sini ya. Nah, berarti ini 30 meter ya dari ini. Nah, kita harus tahu ini berhubungan dengan gaya sentripetal. Nah, diketahui di soal tadi koefisiennya itu adalah 0,5. Ya, jari-jarinya itu 40 meter. Ya, A itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang dicari ini bukan A ya teman-teman, ini G, sorry, ini gravitasi. Yang dicari adalah berapa kecepatan maksimum mobil. Nah, pada gaya gerak sentripetal, kecepatan maksimum itu bisa dicari dengan gaya koefisien geseknya
kali dengan gravitasi dikali dengan R ya. Kebiasaan itu adalah 0,5 kali 10 kali R nya itu 40. Kita tinggal akarkan teman-teman ya. 0,5 kali 10 5 ini akar 200 ya. Akar 200 itu sama dengan 100 kali 2 diakarkan, maka jawabannya adalah 10 akar 2 ya, A ya. Oke teman-teman, berarti ini hubungannya dengan apa? Dengan gaya sentripetal. Oke, jadi itu ya. Ini ada pembahasan 8 soal dari TKA. Ini bentuknya masih pilihan ganda biasa ya teman-teman ya. Nanti akan kita coba yang bentuk yang lain, pilihan ganda kompleks, benar salah, dan isian singkat. Oke, mungkin itu aja dulu pertemuan kita di video ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya manusia yang tidak sempurna, tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.